Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Lina Pajoka. Kali ini kita akan menuju ke wisata Bolangi Ampat. Harus diakui, destinasi wisata di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah redup. Selalu ada tawaran yang segar dan baru. Kabupaten Goa memiliki banyak keindahan alam, bukan hanya Malino. Saat ini ada satu tempat yang sedang hangat dibincangkan, yaitu Bukit Bolangi. Bukit ini dianggap mirip dengan Raja Ampat. Raja Ampat yang dimaksud adalah Bukit Bolangi. Baiklah guys, sebelum aku lanjut video ini, silakan yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah ini guys ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Lina Pajoka selanjutnya. Ingat guys, subscribe itu gratis loh, jadi di subscribe ya. Terima kasih sebelumnya. Lina Pajoka. Lokasi wisata ini mudah dijangkau, bisa lewat dua jalur, yaitu Poros Malino, lingkungan Bukjuluk, Kelurahan Bontoparang. Jalur kedua yang bisa ditempuh adalah lewat Desa Timbuseng dengan jarak kurang lebih 3 km dari Sungguh Minasa. Secara geografis, Bukit Bolangi berada di perbatasan Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, dan Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang. Letaknya berada pada ketinggian. Hal inilah yang membuat kamera leluasa menangkap hamparan waduk bilik-bilik. Tempat wisata ini kurang lebih 15 km dari Sungguh Minasa, ibu kota Kabupaten Goa. Hamparan danau yang luas di bawah lereng pegunungan menjadikan Bukit Bolangi disebut menyuguhkan panorama alam mirip Raja Ampat di Papua Barat. Salah satu daya tarik Bukit Bolangi adalah spot fotonya, yang mana kalian bisa mengabadikan gambar pemandangan lereng perbukitan, danau disertai dataran-dataran kecil yang berada di tengah danau. Jalan menuju lokasi juga dapat ditempuh menggunakan roda 2 maupun roda 4, melewati pemukiman-pemukiman penduduk yang masih menggunakan rumah panggung, kental dengan rumah khas suku Bugis Makassar. Dari beberapa penampakan foto terlihat jika hamparan bendungan bilik-bilik serupa danau yang luas di bawah lereng perbukitan yang dihuni dataran-dataran kecil yang berada di tengah bendungan bilik-bilik yang menakjubkan. Hamparan bukit itulah yang menyerupai Raja Ampat di Papua Barat. Maka kemudian banyak orang menggelarinya Raja Ampat Goa. Karena viralnya lokasi ini tentu menjadi berkah bagi pemuda-pemuda setempat yang dengan sukarela membersihkan dan menjaga lokasi 24 jam penuh agar para pengunjung merasa aman di lokasi. Para pengunjung juga bisa berkemah sembari menyaksikan matahari tenggelam maupun matahari terbit. Keindahan alam di Kabupaten Goa ini sangat menarik untuk kalian. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Tidak heran Goa banyak dijumpai destinasi wisata berupa bukit.
Bukit Bolangi memiliki panorama menawan lantaran di hadapannya merupakan bendungan. Areanya cukup luas, Bilik-Bilik termasuk bendungan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di kawasan timur Indonesia. Hamparan airnya berwarna biru, terlihat sangat eksotis dengan pulau-pulau kecil dan pegunungan di baliknya. Airnya juga terlihat sangat tenang. Alam di sekitar waduk terasa asri dengan keberadaan banyaknya pepohonan yang masih terjaga dengan baik. Selain indah guys, udaranya pun sejuk. Menyaksikan keindahan alam dari puncak Bolangi memang sangat menenangkan. Hembusan angin sepoi-sepoi seolah menyapa setiap pengunjung. Dari kejauhan terlihat deretan gunung membentuk gugusan pulau yang berdampingan dengan bendungan Bilik-Bilik yang mengalir air berwarna hijau kebiru-biruan ke arah lembah. Inilah objek wisata Bolangi yang terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kini nama salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Goa ini dikait-kaitkan dengan Raja Ampat seperti yang tertulis pada pang di pintu masuk objek wisata ini, yakni Bolangi Ampat, yang bermakna keindahan alamnya menyerupai Raja Ampat. Sedangkan bendungan Bilik-Bilik merupakan bendungan terbesar di Sulawesi Selatan yang terletak di Kabupaten Goa, sekitar 30 meter ke arah timur kota Makassar. Bendungan Bilik-Bilik menjadi sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum PDAM Goa dan Makassar. Untuk mencapai Bolangi dibutuhkan waktu sekitar 30 menit berkendara dari batas Goa ke kota Makassar atau berjarak sekitar 80 km. Awal mula wisata Bolangi dijadikan objek wisata alam yaitu ketika seorang anak kecil perempuan berusia 10 tahun memasuki kawasan tersebut. Dan seseorang mengunggah foto anak itu di medsos Facebook. Kemudian 3 hari sesudah Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah atau bulan Mei 2020, wisata tersebut mulai ramai dikunjungi sampai kini. Namun, wisata Bolangi ini belum dikelola secara profesional atau masih mengandalkan inisiatif pemuda setempat yang hanya berlandaskan izin keramaian dari pihak kepolisian. Para pemuda itu kemudian menata lokasi wisata tersebut seperti area swafoto atau selfie seluas kurang lebih 1 hektar. Dan juga merencanakan beberapa tempat seperti villa atau penginapan dan spot swafoto di lokasi lainnya demi kenyamanan para pengunjung. Hanya saja bagi kalian yang ke sana harus berhati-hati karena sepanjang perjalanan menuju wisata ini melewati ruas jalan di lereng gunung. Namun sudah dilengkapi rambu-rambu lalu lintas hasil kreasi para pemuda sebagai tanda bagi pengendara dan pengemudi. Tidak dipungkiri guys, perjalanan ke objek wisata ini cukup melelahkan, namun rasa lelah itu seakan terbayarkan saat mata memandang ciptaan Tuhan yang mempesona. Gunung-gunung, pepohonan yang menjulang tinggi, dan ketika berada di atas tanjakan, terlihat beberapa rumah sederhana milik warga. Tepat di dalam wisata Bolangi, ada 2 jalan setapak yang dilalui ketika menaiki Bukit Bolangi itu. Di sebelah kiri penuh dengan tanaman jagung yang mengelilingi lahan wisata. Sementara itu di sebelah kanan lahannya kosong tanpa ada tanaman. Pengunjung diharuskan membayar tiket masuk senilai Rp5.000 per orang.
dan juga harus mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi virus corona baru yang masih terjadi. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.